Saudara yang terkasih, selamat pagi. Gimana keadaannya, sehat? Amin, puji Tuhan, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, tema khotbah yang diberikan oleh Sinode kepada kita adalah melepas kemelekatan, bersedia diperbaharui. Dengan satu tujuan bahwa supaya hidup kita sebagai umat Allah, jika kita memiliki kemelekatan apapun di dalam hidup kita yang membelenggu hidup kita bisa melepaskannya dan kita bersedia diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Itulah tujuan dan tema khotbah pada saat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti biasa saya ingin mengawali khotbah ini dengan bertanya. Boleh ya Bapak Ibu ya? Ya. Saya ingin bertanya kali ini pada yang duduk di belakang Bang Pendri nih. Pada remaja, pemuda remaja. Bang Pendri, kalau tidur setiap harinya jam berapa Bang? Jam 11 ya? Kenapa tidak tidur sebelum jam 11 Bang? Oh, ngantuknya baru jam segitu. Kenapa tidak biar lebih ngantuk lagi nanti jam 1 gitu Bang? Oh ya, karena jam 11 sudah ngantuk maka tidak bisa. Karena nyaman ngantuknya pas di jam 11 itu ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Pendri. Bapak Ibu, saya juga ingin bertanya pada Bapak Ibu semuanya. Seandainya, ini seandainya ya Bapak Ibu, tidak sesungguhnya ya. Seandainya Bapak Ibu, kan hari Selasa itu ada PA dan paduan suara ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang rajin datang PA dan paduan suara, seandainya harinya harus diganti. Karena Bang Jer kalau Selasa itu harus konsultasi atau bimbingan dengan pendeta pembimbingnya. Jadi Selasa nggak bisa mimpin PA, kemudian diganti hari lain yang Bang Jer bisa, dan kebetulan jam itu bertepatan dengan kebiasaan Bapak Ibu melihat acara TV atau acara olahraga atau apapun yang Bapak Ibu gemari. Misalkan drakor sekarang sudah tidak ada ya, sudah kena fans ya. Gimana perasaan Bapak Ibu? Bapak Ibu yang suka, misalkan Pak Denny sukanya sepak bola nih, tim kesukaannya adalah Barcelona. Pas Barcelona main, ya, aduh kok pas harus kegiatan gereja. Bu Subur yang suka drakor ya Bu ya, pas drakor, pas baru seru-serunya kok harus PA, padahal majelis, wah nggak enak nih kalau nggak datang. Gimana rasanya Bapak Ibu? Nggak nyaman ya. Rasanya ada kalau berangkat ya sambil mengeluh ya, gerundeng, jan kebangetan nemen acara kok dadak bareng-bareng, ngapain sih tidak dirubah dari hari yang lain biar saya tetap bisa ikut nonton gitu ya Bapak Ibu ya. Kita tidak nyaman Bapak Ibu. Ya, semua itu karena apa Bapak Ibu? Kita sudah terbiasa dengan zona nyaman. Enak ya karena zona nyaman ya. Gereja mau dikembangkan seperti ini, Bang Sir punya kegiatan yang wah kelihatan spektakuler. Lah Bang, enggak usah macam-macam lah kegiatannya. Yang penting jalan aja itu saja. Nanti kalau diadakan, ya kalau jalan ya, kita sudah enak. Yang penting kan sudah jalan begitu saja. Betul begitu Bapak Ibu? Inilah kita Bapak Ibu. Melepas zona nyaman itu berat. Ibaratnya seperti ular Bapak Ibu. Ular ketika sudah tua, apa yang dilakukan? Nglungsungi. Ya, nglungsungi itu apa? Melepas kulitnya supaya ular itu kembali menjadi kinclong gitu ya. Nah, peristiwa ketika harus melepas kulitnya, saya pernah melihat ular itu ternyata menggesekkan badan-badannya ke tempat-tempat yang keras, tempat-tempat yang tajam Bapak Ibu. Tujuannya supaya kulit lamanya itu kecantol, dan ketika itu lepas, ada kulitnya itu agak merah-merah begitu. Dan saya yakin walaupun saya tidak bisa merasakan seperti yang dirasakan ular, tapi saya yakin ular itu mengalami
kesakitan seperti kalau ada kulit kita yang mengelupas sedikit kita ambil pasti ada bagian yang sakit di dalamnya. Melepas kemelekatan, melepas kebiasaan, melepas kenyamanan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, apakah zona nyaman itu pasti baik? Jawabnya belum tentu ya Bapak Ibu ya. Zona nyaman enak, iya. Namanya zona nyaman pasti enak. Karena kalau tidak enak pasti kita tinggalkan. Tapi apakah pasti baik? Belum tentu. Karena justru ketika zona nyaman itu terlalu lama kita nikmati, Bapak Ibu, biasanya justru kita tidak berkembang. Bapak Ibu yang terkasih, perikop kita pada saat ini ada dua tokoh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Abraham. Ya. Bapak Ibu, kita tahu dari kejadian yang dibacakan tadi dan juga dari perikop yang satunya Bapak Ibu, bahwa di situ dikisahkan Abraham. Abraham itu mula-mula berada bersama dengan orang tuanya, yaitu di mana Bapak Ibu? Ada yang tahu? Di tanah, ini guru sekolah minggu, di tanah Ur Kasdim. Tanah Ur Kasdim itu kalau sekarang berada di daerah Irak sana Bapak Ibu. Ya, tempatnya di daerah Irak. Di mana Abraham ini diperintahkan oleh Tuhan, Abraham pergilah dari sanak saudaramu. Tinggalkanlah kenyamananmu yang ada di Ur Kasdim ini. Kita bisa tahu Abraham di sana sudah memiliki ternak, sudah memiliki hamba, sudah memiliki istri, tentunya kehidupan sudah mapan. Tapi Tuhan mengatakan, pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Bayangkan Bapak Ibu disuruh pergi ke tanah yang dia tidak tahu di mana. Misalkan ya udah ke Papua, sudah tahu Papua itu di mana. Ya. Ditunjukkan ke Kalimantan, Kalimantan sudah tahu di mana itu. Ya. Tetapi ini ditunjukkan ke tanah yang dia tidak tahu. Bapak Ibu bisa membayangkan rasanya Abraham seperti apa. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, ya, kalau seandainya Abraham tidak mau, apakah janji Allah dalam kejadian tadi terwujud pada Abraham? Tidak. Abraham itu seperti pohon yang berada dalam pot. Pohon yang berada di pot nyaman Bapak Ibu. Setiap hari disiram ya Bu Win ya, suka nyirami ya Bu Win ya. Tanaman di dalam pot disiram. Kalau ada rumputnya diapakan Bapak Ibu? Cabut. Kalau kekurangan makanan dikasih pupuk. Nyaman banget Bapak Ibu. Seperti tidak ada tantangan apapun. Tapi apakah tumbuhan dalam pot bisa bertumbuh besar? Enggak. Abraham ini ketika dia bersedia keluar dari tanah Ur Kasdim dan dia menuju tanah yang ditunjukkan oleh Allah, maka Abraham ini bagaikan pohon yang diambil dari pot, kemudian dimasukkan ke tanah biasa. Di mana di sana makanannya banyak, walaupun harus berjuang, habis-habisan dengan rumput, dengan semak belukar dan sebagainya. Dan pohon ditaruh di situ akan menjadi tumbuh besar dan semakin kuat. Sama dengan Abraham, ketika dia mau keluar dari zona kenyamanannya, Tuhan berikan, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dan dari keturunanmu lah setiap manusia akan beroleh berkat. Itu Abraham Bapak Ibu. Yang kedua yang lebih menarik adalah Nikodemus. Nikodemus ini siapa sih Bapak Ibu? Ya. Nikodemus dikatakan di sana adalah dia adalah orang Farisi. Orang Farisi dan dia adalah pemimpin orang Yahudi, pemimpin Yahudi. Yang menarik Bapak Ibu, Nikodemus itu datang kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, datangnya malam hari. Kenapa kok tidak siang hari? Ya. Kok senangnya malam hari, padahal kita bayangkan kira-kira
2226 tahun yang lalu, nah, misalkan ya Bapak Ibu ya, kira-kira di Israel sana ada listrik belum ya? Ya. Dan keadaannya apakah seperti sekarang jalannya beraspal atau berpaving? Kok mencarinya malam hari? Kenapa sih? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini ya, kalau saya bisa otak-atik gaduk. Nah, otak-atik gaduk itu apa? Ilmu yang ngepas-ngepaske tapi pas. Misalkan kalau di Jawa ya, sebelum kita ini Bapak Ibu. Ketika di Jawa Bapak Ibu, orang Jawa itu punya piandel. Piandel itu berasal dari percaya. Piandel itu percayaan. Orang Jawa itu akan lebih perfect, akan lebih percaya diri kalau dia memegang apa Bapak Ibu? Keris. Ya, memegang keris. Bagi orang Jawa banyak keris itu istilahnya apa? Senjata yang ya musyrik lah. Tapi oleh orang Kristen diotak-atik gaduk. Oleh orang Kristen diotak-atik gaduk Bapak Ibu. Diotak-atik gimana? Keris itu singkatan dari siapa? Kristus. Jadi diotak-atik gaduk, kepiandelnya orang Jawa itu adalah Kristus. Dan diotak-atik gaduk lagi Bapak Ibu. Keris itu bentuknya seperti apa sih Bapak Ibu? Lengkuk-lengkuk, terakhir ya, mesti itu kepala ular banyaknya. Karena gambarannya sebetulnya keris itu gambaran dari ular. Oleh orang Kristen diotak-atik gaduk lagi, seperti pada masa Musa. Ketika bangsa Israel memberontak pada Tuhan, maka Musa harus mengangkat ular tembaga supaya setiap orang yang memandangnya selamat, menjadi piandel. Inilah otak-atik gaduk Bapak Ibu. Tergantung kita memaknainya. Kalau kita memaknai oh ini Kristus bagaikan ular tembaga yang dipajang supaya dilihat kita bisa selamat, kita akan selamat. Tetapi kalau pandangan itu berubah seperti orang Israel, karena orang Israel selamat karena memandang ular tembaga, kemudian ular tembaga ini diawetkan dan justru ular tembaga ini dipuja, dia justru menjadi berhala. Pada masa Gideon ini dihancurkan. Ya. Bapak Ibu seperti otak-atik gaduk ini, kenapa Nikodemus datang malam hari? Malam adalah pertanda gelap. Artinya Nikodemus ini dalam keadaan gelap. Karena dia dalam keadaan gelap, maka dia menuju kepada Kristus. Kristus itu siapa? Sang terang. Wah, pinternya otak-atik gaduk ya Bapak Ibu ya. Tapi itu hebat. Tapi di luar itu Bapak Ibu, itu kalau otak-atik gaduk itu tidak perlu logis, tapi yang logis adalah kita perlu mengenal siapa Nikodemus itu. Pertama, dia adalah orang Yahudi. Apa sih istimewanya orang Yahudi? Orang Yahudi saat itu dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya dan mempercayai dirinya sebagai umat pilihan Allah. Ya kalau umat pilihan Allah tahu sendiri Bapak Ibu, ya orang yang merasa inyong kie hebat, langka sing kaya inyong, pokoknya langka-langka lah, wis pokoknya. Jadi dia merasa orang yang paling utama. Maka dari itu Nikodemus ini orang Yahudi, orang yang utama. Apalagi dia orang Farisi. Apa sih orang Farisi Bapak Ibu? Orang Farisi itu adalah pemimpin agama. Ketika mendapatkan gelar orang Farisi itu tidak main-main mendapatkannya. Dia mendapatkannya dimulai dari kecil. Dia mengikuti, kalau di saudara kita itu harus mengikuti semacam bukan pesantren tapi madrasahan. Madrasah sudah lulus, sudah khatam, kemudian mengikuti yang di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi, bahkan dia mengikuti semacam perkuliahan sehingga dia mendapatkan gelar Farisi. Ciri utama orang Farisi adalah satu, hafal di luar kepala hukum Taurat. Hafal di luar kepala kitab-kitab para nabi.
Bahkan Bapak Ibu, orang Farisi ini dia itu justru yang suka menerjemahkan atau menafsirkan dari hukum-hukum Taurat dan kitab-kitab Taurat itu. Diterjemahkan dalam bentuk hukum-hukum yang harus dilakukan di tengah masyarakat. Sehingga kita tahu posisinya seperti apa Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Bahkan Nikodemus ini bukan hanya sekedar orang Farisi biasa. Dia adalah pemimpin Yahudi. Artinya bahwa Nikodemus ini tergabung dalam lembaga yang namanya Sanhedrin. Apa itu Sanhedrin? Sanhedrin itu adalah satu lembaga di mana di situ lembaga itu bukan hanya keagamaan saja, yang utamanya memang keagamaan, tapi dari keagamaan itu dia mampu mempengaruhi raja, mampu mempengaruhi kehidupan di masyarakat. Ya kalau sekarang mungkin lebih ya dari gambaran ya. Kalau gambaran sekarang pendeta bukan hanya pendeta GKI Bumiayu, bukan hanya sekedar pendeta pengurus klasis, tapi dia sudah pendeta pengurus BPMS yang ngurusi seluruh Indonesia. Bahkan dia juga pengurus PGI. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu, pendeta yang seperti itu kira-kira sangat terhormat enggak? Sangat terhormat. Dan di dalam Sanhedrin itu memiliki aturan yang sangat ketat Bapak Ibu. Harus benar-benar melaksanakan Taurat itu dengan ketat. Kalau tidak, bisa dihukum mati. Dari posisi Nikodemus yang seperti ini Bapak Ibu, logika kita bisa nyandak kenapa dia harus datang malam hari. Karena kalau datang siang hari sampai orang tahu, nyawa adalah taruhannya. Dan disitulah maka Nikodemus, walaupun nyawa taruhannya, dia tetap memberanikan diri datang pada Tuhan. Dan dia pertama kali yang dia katakan bahwa aku percaya bahwa engkau adalah guru yang diutus oleh Allah. Kenapa percaya guru yang diutus oleh Allah? Karena apa yang dilakukan Yesus. Tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus membuat dia percaya bahwa Yesus adalah utusan dari Allah. Namun percakapan ini Bapak Ibu ternyata bagi saya ketika saya merenungkan kenapa sih Nikodemus ngomong gitu kok Tuhan Yesus jawabannya ya, barang siapa tidak dilahirkan kembali dia tidak diselamat. Kok sepertinya nggak nyambung ya Bapak Ibu ya. Tetapi paling tidak saya mencoba menghubung-hubungkan Bapak Ibu. Saya yakin dalam pertemuan mereka itu akan berbicara banyak hal, karena satu tokoh, satunya juga tokoh. Yesus saat itu baru booming. Si Nikodemus ini memang tokoh yang sudah tokoh besar. Sehingga tokoh dengan tokoh itu kalau ketemu ya kemungkinan adu ilmu. Ya, kemungkinan. Tapi saat ini yang membutuhkan itu Nikodemus Bapak Ibu. Sehingga saya tidak yakin bahwa itu ada adu ilmu atau perdebatan hanya Nikodemus ketika mendapatkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dia merasa aku perlu tahu supaya jauh lebih paham. Maka dari itu percakapan mereka tentang dilahirkan kembali dan Nikodemus tidak nyambung. Tapi paling tidak Bapak Ibu saya mencatat beberapa hal tentang hasil percakapan ini. Paling tidak Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingin merubah Nikodemus. Ya, ingin merubah pandangan Nikodemus. Yang pertama pandangan Nikodemus tentang siapa Yesus itu. Kalau menurut Nikodemus, Yesus itu adalah guru yang diutus oleh Allah. Jadi pandangan Nikodemus ini apakah salah? Enggak salah Bapak Ibu. Sudah luar biasa sekali mengakui Yesus diutus oleh Allah. Tapi Tuhan Yesus merubah pandangan Nikodemus itu menjadi aku bukan sekedar guru yang diutus oleh Allah, tapi aku adalah Allah itu. Aku adalah Allah itu. Yang kedua Bapak Ibu,
ketika Nikodemus ini berpandangan tentang keselamatan, sementara ini pandangan Nikodemus kalau keselamatan itu hanya milik orang Yahudi, kerajaan Allah itu hanya milik orang Yahudi, yang diselamatkan itu hanya orang Yahudi, dan Mesias itu akan datang untuk menyelamatkan orang Yahudi dan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tuhan Yesus merubah pandangan keselamatan itu, bahwa Tuhan Yesus ingin mengatakan, aku datang untuk semua orang ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pandangan Nikodemus dirubah dari eksklusivitas yang hanya untuk dia, hanya untuk kelompoknya. Tuhan Yesus menyatakan bahwa aku datang untuk semua orang tanpa membeda-bedakan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingin mengubah cara pandang Nikodemus. Nikodemus yang aku adalah orang Yahudi, aku adalah pemimpin Yahudi, aku orang yang derajatnya tinggi, aku orang yang kaya, aku yang punya kedudukan. Ini dirubah pandangannya. Hei Nikodemus, di hadapan Allah semua manusia itu sama. Semua manusia itu sama. Tidak ada grid-gridan, tidak ada beda-bedaan. Itulah tiga hal yang diingin Tuhan Yesus ubah. Bapak Ibu, itulah kemelekatan yang ada di Abraham tentang zona nyaman dia di Ur Kasdim, dan kemelekatan dari Nikodemus yang dia adalah seorang yang apa? Seorang umat pilihan Allah, seorang yang luar biasa, yang itu ingin diperbarui oleh Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu semuanya? Apakah Bapak Ibu memiliki kemelekatan? Bapak Ibu masih ingat khotbah Bang Jer hari Minggu yang lalu, Bapak Ibu? Injilnya tentang apa sih? Pencobaan. Tuhan Yesus dicoba oleh iblis. PA kemarin juga sama, saya juga menyampaikan pencobaan yang dilakukan iblis. Ada tiga hal ketika iblis ingin mencobai Tuhan Yesus. Tiga hal yang dicobai. Kenapa tiga hal ini, Bapak Ibu? Tiga hal ini adalah wakil dari kemelekatan hati manusia. Yang pertama, iblis menguji keinginan Yesus. Kalau engkau anak Allah, jadikanlah roti itu menjadi roti itu kebalik ya batu itu menjadi roti. Kita bisa bayangkan 40 hari Tuhan Yesus tidak makan. Kalau orang tidak makan lama, yang dibutuhkan apa? Makanan. Apalagi dia di tengah padang belantara. Kenapa bukan emas yang ditawarkan iblis? Di padang belantara, lapar, dikasih emas, mau Bapak Ibu? Untuk apa gitu ya Bapak Ibu ya? Yang dibutuhkan saat itu oleh Tuhan Yesus adalah makan. Oleh karena itu, kemelekatan manusia yang pertama adalah keinginan. Bapak Ibu berhati-hatilah dengan keinginan Bapak Ibu. Pada masa Prapaskah ini, ketika Rabu Abu, saya melihat, saya tidak ikut ibadah, tapi saya melihat di YouTube-nya GKI Bumi Ayu, Bang Jer itu mengatakan, kalau Bapak Ibu berpantang, ambillah yang paling Bapak Ibu sukai. Yang paling Bapak Ibu sukai, yang itu bisa menjadi kebiasaan buruk, yang itu menjadi hal-hal yang tidak baik bagi Bapak Ibu. Kenapa harus yang paling disukai? Sebetulnya melalui berpantang ini kita akan dilatih supaya kita mengendalikan keinginan kita. Di PA kemarin, apa sih yang menjadi keinginan kita? Biasanya kalau ketemu dengan teman, Bapak Ibu, apa yang pertama kali kita bicarakan? Hei, apa kabar? Baik. Setelah itu
Aku tadi ketemu dengan si A, aku ketemu dengan si B, kemudian si B itu bla 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 bla, ya mulailah. Itu kan menyenangkan ya Bapak Ibu ya. Nah, mulailah kalau itu menyenangkan bagi Bapak Ibu, berpantanglah itu. Sekarang coba dikurangi, kalau ingat baru membicarakan, oh Bu Tiwi itu, udah berhenti, maaf Bu, nggak jadi. Ketika kita sudah mulai menghilangkan keinginan kita, keinginan-keinginan yang membuat kita buruk ini Bapak Ibu, mudah-mudahan itu menjadi pola baru, karena kita diperbaharui kebiasaan kita setelah prapaskah ini. Ketika kita berpantang, tidak ngerasani orang, tidak bergibah, tidak membicarakan orang, mudah-mudahan setelah prapaskah ini selesai, itu menjadi kebiasaan hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, yang disinggung oleh Tuhan Yesus, yang disinggung iblis pada Tuhan Yesus, selain keinginan adalah tentang harga diri. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke atas hubungan bait Allah, jatuhkanlah engkau, ya, maka engkau pasti tidak akan terantuk oleh batu, karena Tuhan pasti akan mengutus malaikatnya untuk menopang engkau. Kalau Tuhan Yesus benar-benar jatuhkan diri, apakah dia pasti sakit? Enggak, pasti ada malaikat yang menopang. Kalau ada malaikat yang menopang dan dia berhasil dengan selamat, apa yang terjadi? Hebat sekali, luar biasa. Tuhan Yesus sakti. Jatuh dari ketinggian itu tidak apa-apa, pokoknya luar biasa sekali. Harga diri, keakuan. Berapa banyak di antara kita yang ketika keakuan kita disinggung, kita menjadi marah Bapak Ibu. Ketika kita tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya, seperti yang menjadi menjadi target kita, menjadi tujuan kita marah Bapak Ibu. Ketika kekayaan kita diremehkan orang, ketika keilmuan kita diremehkan orang, ketika kedudukan kita diremehkan orang, ketika kita dalam tanda petik tidak mendapatkan hormat yang kita inginkan, tak jarang kita marah. Bukan hanya marah tetapi membenci. Itulah kemelekatan dalam diri kita yang hubungannya dengan ego kita, harga diri kita. Dan Tuhan Yesus saat ini ingin supaya kita menanggalkan itu, dan kita mau diperbarui dengan cara kita berlatih tidak mudah tersinggung. Apakah gampang Bapak Ibu? Tidak. Itu sangat sulit, tapi harus kita coba sedikit demi sedikit. Saya yakin semakin lama kita akan bisa menjadi orang yang berubah, yang bisa merubah itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang ingin dirubah Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus diuji oleh iblis, yang ketiga adalah keserakahan. Kalau engkau mau menyembah aku, semua yang ada di dunia ini akan kuberikan kepadamu. Bapak Ibu, keserakahan. Biasanya kalau orang serakah melihat temannya berhasil, apa yang terjadi? Iri. Setelah iri, apa yang terjadi yang muncul? Fitnah. Setelah fitnah, yang terjadi apa Bapak Ibu biasanya? Playing victim. Apa itu playing victimnya? Generasi baby boomer mungkin bingung ya, playing victim itu apa, tapi kalau bagi-bagi Gen Z udah playing victim, itu berarti pura-pura atau seakan-akan dia yang menderita, dia yang memfitnah, dia yang membenci, tapi seakan-akan dialah yang difitnah. Itu playing victim Bapak Ibu. Dan orang yang serakah itu biasa dilakukan. Tujuannya supaya dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Itulah kemelekatan-kemelekatan dari manusia Bapak Ibu. Banyak hal kemelekatan-kemelekatan yang lain. Bapak Ibu, kalau kita mau merubah semua itu,
yakinlah kita bisa diperbaharui dan kita bisa hidup baru. Amin.